Assalamualaikum, Brother Euk, selamat datang kembali di channel YouTube Ricebook. Dan di depan Beok sudah ada dua buah, ataupun salah dua, power bank yang punya julukan flagship. Nah ini ternyata nggak cuma sebuah smartphone yang punya julukan flagship, tapi power bank juga punya. Kira-kira apa sih yang menjadi pembeda antara power bank biasa dan power bank flagship? Tanpa berpanjang lebar, nanti akan kita bahas secara detail. Jadi, ini adalah power bank keluaran dari iBack. Namanya itu Powerbank iBack King Kong 10.000 mAh. Dari namanya aja King Kong berarti kapasitasnya besar ya, 10.000 mAh. Dan banyak banget sebenarnya yang menjadi pembeda antara powerbank biasa dan powerbank flagship. Kita pertama-tama akan membahas masalah desainnya dulu, brother. Jadi kalau misalkan lo lihat nih ya, warnanya merah sama biru yang udah gue buka. Tapi sebenarnya selain warna red dan blue, ada beberapa varian warna lain. Seperti black, kemudian dark gray, ada silver, ada juga gold. Kalau kita telisik ataupun kalian lirik dari segi desain, ini memang cukup terlihat compact. Mengingat kapasitas baterainya yang cukup gede, 10.000 mAh. Nggak ngabisin tempat kalau menurut gua. Dan nggak terlalu besar. Simple, kemudian warnanya tuh matte banget. Dan biasanya tipe-tipe warna matte kayak gini tuh nggak meninggalkan bekas sidik jari. Looks like premium memang. Kalau biasanya kan bagian cover depan sama belakang, beberapa powerbank kan biasanya terbuat dari plastik ataupun mika gitu ya. Ini tuh kayak stainless gitu bro dari pinggir-pinggirnya. Kalau kalian lihat, tuh. Dan sebelum gue review lebih jauh, gue pengen cerita dulu masalah experience gue kemarin menggunakan powerbank ini. Jadi, waktu pada saat gue coba, gue tuh nge-charge Realme Narzo 20 Pro. Dan bisa terisi full dengan cukup cepat lah. Nah, selama pengisian daya itu, kurang lebih itu ngabisin kapasitas dari baterai ini tuh 25% dari total keseluruhan. 25% ya bro, berarti 10.000 dibagi 10.000 25%-nya itu sekitar kurang lebih harusnya 2.500. Padahal kapasitas dari baterai Realme Narzo 20 Pro itu 4.500 mAh. Gue sendiri nggak ngerti sih kenapa cuma ngabisin kapasitasnya tuh cuma 25% dari total keseluruhan dari powerbank ini. Dan gue bisa tahu kenapa ngabisin 25% karena di sini ada LED indikator di atas persis tombol power. Nah ini yang mana ketika LED-nya cuma satu, itu berarti kapasitas dari powerbank ini tinggal 0-25%. Kalau misalkan LED-nya 2, itu kapasitas baterainya berarti 25-50%. Ketika LED-nya muncul 3, itu berarti kapasitasnya 50-75%. Ketika 4, berarti ini full, terisi 10.000 mAh. Nah kalau misalkan kapasitas baterainya tinggal satu nih LED-nya, berarti 0-25%, better kalian langsung nge-charge aja bro, pakai kepala charger bawaan yang ada di dalam paket pembeliannya. Dan yang gue senang ya, ini tuh kepala charger bawaan itu Type-C. Kalau gue kasih lihat ke kalian, nih, dia tuh Type-C to Type-C. Sehingga pengecasan ulangnya pun lebih cepat dari biasanya. Dan sebenarnya ini juga ada teknologi Qualcomm Quick Charge 3.0. Selain itu ini juga ada outputnya 5 volt 3,1 ampere. Ini bisa kalian lihat ya di kepala chargernya. Dan sebenarnya ya, gue tuh jarang banget menemukan sebuah power bank yang memang menyertakan kepala charger di dalam paket pembeliannya. Biasanya kan mereka cuma kasih kabel 1 atau 2 kabel gitu ya. Ini ada kepala charger yang udah quick charge juga, brother. Dan di dalam paket pembeliannya juga, nih yang jarang, mereka tuh ngasih pouch yang seirama ataupun sewarna dengan power banknya itu sendiri. Bahannya juga bagus bro, bahan dari pouchnya, jadi kayak kulit gitu loh, semi kulit gitu. Nah terus kemudian dimasukin ke sini, tuh, simple kan? Dan nggak ngabisin tempat. Ini sih masukin di tas kecil kalian sih muat banget kalau menurut gue. Nah selain kepala charger dan juga pouch, sebenarnya Doski ini menyertakan juga beberapa kabel. Beberapa, berarti lebih dari satu. Ini bakal gue buka. Nah, ini ada kabel juga yang USB to Type-C. Dan yang gue suka lagi, lu lihat deh kabelnya. Dan ini tuh kabelnya dilapisin lagi bro, sama bahan. Jadi menghindari ada patah ataupun kabel ini rusak gitu. Selain kabel USB to Type-C, dikasih juga ini buat kalian pengguna iPhone, dapat juga kabelnya untuk Lightning. Dan kabel Lightning ini juga sudah MFI, brother. Yang mana nih sudah support untuk transfer data dari iPhone ke laptop. Kemudian di bagian dalamnya lagi, sebentar ya, Beok cek.
Ini ada petunjuk pengguna ataupun manual book. Nah, ini terdapat kartu garansi dan cara klaimnya tuh gampang banget. Kalian tuh tinggal hubungin customer care-nya iBack di WhatsApp ataupun Instagram official-nya iBack. Dan juga Type-C to Type-C cable. Nih. Tadi kan udah sempat gue mention ya, kalau kalian pengen ngecas, better tuh pakai yang Type-C to Type-C. Kalau handphone kalian memang sudah support Type-C. Gitu. Sebenarnya ya, brother, selain untuk mengecas sebuah smartphone, kegunaan dari powerbank iBack ini yang King Kong juga banyak ya. Misalkan nih, kalau misalkan kalian memang punya laptop yang kabel chargerannya itu sudah Type-C, kalian tuh bisa ngecas dari sini. Kebanyakan tuh MacBook ya, bro, atau beberapa brand juga sekarang sudah mulai pakai Type-C supaya pengecasannya tuh lebih cepat. Dan sekarang Beo akan bahas beberapa tombol ataupun beberapa fungsi lubang-lubang dari si powerbank ini. Kalau misalkan lu lihat, di sini sebenarnya ada dua. Ini untuk output 1, output 2. Yang mana ya? Kalau yang ini adalah yang sudah berteknologi Quick Charge 3.0. Nah, yang warnanya hitam ini 2,4 ampere, brother. Dan yang di tengah-tengah sini, ini tuh ada port untuk USB Type-C, yang mana ini bisa jadi input dan juga output. Input berarti kalian harus ngecas ya, bro. Ngecasnya di sini. Dicas. Kemudian kalian masukin ke kepala chargernya. Ini untuk input. Sedangkan untuk output, kalian bisa juga nih pakai si Type-C ini untuk ngecas. Yang mana biasanya kalau Type-C to Type-C itu lebih cepat, brother. Nah, selain itu, brother, untuk si input-output Type-C ini sebenarnya sudah support juga yang namanya tuh PD ataupun Power Delivery. Yang mana kalau misalkan kalian punya laptop yang sudah support Type-C pengecasannya, itu kalian juga bisa ngecas. Lu bayangin kan, lu ngecas laptop cuman pakai power bank sekecil ini. Biasanya sih itu ada MacBook yang biasanya sudah pakai Type-C, atau beberapa brand juga laptop sekarang udah ada yang pakai Type-C ya, kayak Asus sama Acer gitu. Nah, kalian bisa tuh langsung ngecas dari power bank ini. Nah nih ya, buat kalian yang suka ngecas HP terus ditinggal tidur, nggak usah khawatir, brother. Soalnya si powerbank ini tuh sudah punya beberapa fitur smart protection. Kayak misalkan ada fitur overcharge protection, yang mana ini tuh bisa melindungi HP kalian dari overcharging. Bahaya kan ya kalau misalkan nih HP kelebihan dicas terus meledak, brother. Terus ada lagi yang namanya fitur over discharge protection. Jadi HP kalian tuh akan aman dari kehilangan daya baterai ketika dicas. Kan sering banget tuh ya, banyak kasus ketika dicas baterainya malah berkurang karena baterai di dalam smartphone-nya lebih besar dan lebih canggih ketimbang powerbank-nya. Kemudian ada juga fitur yang namanya short circuit protection. Biar powerbank dan juga device yang kalian cas itu nggak bakal konslet. Bahaya kan ya kalau masalah konslet mengkonslet nih. Selain fitur Smart Protection, ada juga nih fitur yang namanya Fast True Charging. Yang artinya kalian tuh bisa ngecas HP lewat powerbank sambil ngecas si powerbank ya. Lu bayangin kan, ngecas sambil ngecas. Ini tuh life hack banget yang belum banyak orang tahu. Nah, sekarang gue coba ngecas ya dua produk sekaligus. Yang satu iPhone 11 Pro Max dan yang satunya lagi Realme Narzo 20 Pro. Dan gue saranin nih, kalau kalian mau ngecas laptop, lebih baik menggunakan port Type-C to Type-C supaya lebih cepat pengisian dayanya. Sebenarnya ya, si powerbank iBack King Kong 10.000 mAh ini tuh gak cuma bisa buat ngecas HP Android, iPhone, sama MacBook doang. Ada beberapa perangkat gadget lain yang juga bisa dicas pakai powerbank ini. Kayak misalkan tuh ada smartwatch, kemudian iPad, sama mungkin GoPro juga bisa kali ya bro, dicas. Nah, buat kalian yang pengen ngetakis si produk ini, Beok bakal sertakan link pembeliannya di kolom deskripsi. Dan kalau misalkan kalian tertarik dan kalau kalian suka sama video ini, langsung aja di like. Dan jangan lupa komen juga, dan jangan lupa juga buat subscribe channel itu Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit, Assalamualaikum.